Tahun 1965, Indonesia diguncang sebuah tragedi berdarah. Ratusan ribu orang tewas, jutaan lainnya ditangkap, dan peta politik bangsa berubah selamanya. Namun, di balik semua itu, ada dokumen-dokumen yang diam-diam dikirim dari Jakarta ke Washington. Kedutaan Besar Amerika Serikat mencatat dengan detail siapa yang dibunuh, bagaimana kekuasaan bergeser, hingga siapa yang akhirnya berdiri sebagai penguasa baru. Video ini akan menelusuri jejak darah dan dokumen itu. Bagaimana catatan diplomatik Amerika merekam salah satu bab tergelap dalam sejarah Indonesia. Pada 17 Oktober 2017, publik internasional dikejutkan oleh rilis dokumen yang baru dideklasifikasi oleh Arsip Keamanan Nasional Universitas George Washington. Dokumen ini menunjukkan bahwa sejak awal meletusnya tragedi 1965 di Indonesia, pemerintah Amerika Serikat melalui Kedutaan Besar di Jakarta telah melacak dengan rinci jalannya pembunuhan massal terhadap Partai Komunis Indonesia, PKI, dan organisasi afiliasinya. Para diplomat Amerika Serikat tidak hanya mencatat nama-nama tokoh PKI yang dieksekusi, tetapi juga secara aktif mendukung langkah Tentara Nasional Indonesia, TNI, dalam menghancurkan gerakan buruh berhaluan kiri. Rilis ini mencakup 39 dokumen dari sekitar 30.000 halaman arsip Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta periode 1964 sampai 1968. Sebagian besar dokumen sebelumnya bersifat rahasia dan baru dibuka atas desakan publik, aktivis HAM, pembuat film, serta sejumlah senator Amerika. Koleksi ini menyingkap salah satu bab paling kelam sekaligus menentukan dalam sejarah Indonesia. Pecahnya konflik antara TNI dan PKI pasca gerakan 30 September 1965, pembantaian massal terhadap ratusan ribu orang, serta runtuhnya kekuasaan Soekarno yang digantikan oleh Jenderal Soeharto. Sejumlah dokumen menggambarkan bagaimana otoritas lokal militer di Medan menggunakan perintah Dwi Korra yang sejatinya terkait konfrontasi dengan Malaysia sebagai dasar untuk mengumumkan keadaan darurat dan memulai pembunuhan terhadap simpatisan PKI. Catatan lain menunjukkan dukungan tokoh-tokoh Islam seperti Syafruddin Prawira Negara terhadap agenda anti-komunis global Amerika. Sementara laporan dari Papua mengungkap tindakan brutal tentara terhadap warga sipil Papua. Ketika gerakan 30 September pecah, TNI segera melancarkan operasi militer. Dokumen-dokumen Kedutaan Amerika Serikat merekam bagaimana sejak pertengahan Oktober 1965 aksi anti-PKI meluas ke Medan, Makassar, dan Jawa Tengah. Para pejabat Indonesia secara terbuka membicarakan rencana eksekusi terhadap pimpinan PKI maupun perwira militer yang dianggap terlibat. Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green secara rutin melaporkan dinamika politik di Jakarta. Pada 26 Juli 1965, Marshall Green menyerahkan surat kepercayaan sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia kepada Presiden Soekarno di Istana Merdeka, Jakarta. Pada akhir Agustus tahun yang sama, ia kembali berkesempatan bertemu Soekarno. Keduanya membicarakan hubungan Indonesia-Amerika Serikat, meski tidak menemukan landasan baru yang berarti. Sebelum berpisah, Soekarno berbisik bahwa ia menyukai ulasan film dan sandiwara dalam majalah Playboy, serta berharap Green dapat menyelundupkan majalah tersebut secara rahasia untuknya. Mendengar itu, Green terkejut hingga hampir tersedak, namun berusaha tetap menampakkan kesan seolah siap memenuhi permintaan tersebut. Ia sama sekali tidak melaporkannya kepada Kementerian Luar Negeri. Tak lama kemudian, istrinya yang sedang berada di Amerika Serikat mengiriminya majalah Playboy melalui kantong diplomatik. Meski demikian, Green curiga bahwa hal itu bisa saja merupakan jebakan. Karena itu, majalah tersebut hanya ia simpan tanpa pernah diberikan kepada Soekarno. Saya segera sadar bahwa ini mungkin sebuah jebakan. Pasti Soekarno punya cara yang lebih mudah untuk mendapatkan majalah itu, tulis Green dalam memoarnya.
6 bulan berselang, ketika Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dikepung massa anti-Amerika dan Green harus membakar dokumen-dokumen penting, ia menyadari sesuatu yang ironis. Majalah ini justru paling tahan api di antara semua berkas saya yang dibakar. Kenangnya dalam memoar dari Soekarno ke Soeharto. Marshall Green secara rutin melaporkan dinamika politik di Jakarta. Ia mencatat upaya TNI melarang organisasi Sentral Organisasi Buruh seluruh Indonesia, serta bagaimana tokoh moderat Indonesia seperti Adnan Buyung Nasution mendukung penumpasan PKI walau fakta eksekusi sengaja disembunyikan dari Soekarno. Dalam periode yang sama, pejabat militer Indonesia mulai menghubungi Amerika Serikat terkait kemungkinan bantuan rahasia. Green bahkan mengusulkan agar Washington menyalurkan dukungan berupa uang, komunikasi, dan senjata. Dengan demikian, keterlibatan Amerika Serikat dalam tragedi 1965 tidak hanya sebatas observasi, tetapi juga berupa dukungan logistik dan politik. Pada awal dekade 1960-an adalah masa ketika Republik Indonesia berada di persimpangan sejarah. Presiden Soekarno menegakkan gagasan Nasakom, sebuah konsep politik yang berusaha memadukan 3 kekuatan besar di tanah air: nasionalisme, agama, dan komunisme. Dalam gagasan itu, Soekarno berusaha menjaga keseimbangan antara militer, partai-partai Islam, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu menjelma menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Namun di balik gagasan harmonisasi itu, sesungguhnya sedang berlangsung kompetisi ideologi yang tajam. PKI terus memperluas pengaruhnya hingga ke desa-desa melalui organisasi massa seperti Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani, Sopsi, Lekra, dan lainnya. Di sisi lain, Angkatan Darat, khususnya para jenderal terkemuka seperti Ahmad Yani dan Nasution, memandang PKI sebagai ancaman serius terhadap masa depan negara. Situasi itu tidak terlepas dari dinamika global. Amerika Serikat dan Uni Soviet tengah terlibat dalam rivalitas Perang Dingin. Washington melihat Indonesia sebagai wilayah strategis, kaya sumber daya, terletak di jalur perdagangan internasional, dan penduduknya besar. Jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, maka keseimbangan politik di Asia Tenggara akan berubah drastis. Karena itu, mata-mata intelijen dan para diplomat Amerika menaruh perhatian khusus pada perkembangan politik di Jakarta. Malam 30 September 1965 menjadi titik balik. 6 jenderal Angkatan Darat diculik dan kemudian ditemukan tewas di lubang buaya. Militer di bawah Mayor Jenderal Soeharto segera menyatakan bahwa penculikan itu adalah upaya kudeta oleh PKI. Tanpa menunggu proses pengadilan, kampanye besar-besaran dilancarkan untuk membasmi PKI dan simpatisannya. Apa yang semula disebut sebagai penumpasan dengan cepat berubah menjadi pembantaian massal. Desa-desa menjadi lautan darah. Orang-orang dituduh sebagai anggota PKI, kader organisasi underbow, atau sekadar simpatisan, bahkan hanya karena membaca koran PKI atau memiliki tetangga simpatisan. Ditangkap, diinterogasi, dan banyak yang kemudian dibunuh tanpa proses hukum. Dalam suasana itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta memainkan peran yang tidak kecil. Melalui laporan harian dan mingguan, para diplomat Amerika Serikat mencatat jalannya peristiwa secara detail. Siapa yang ditangkap, berapa banyak yang dibunuh, dan bagaimana operasi militer dijalankan. Dokumen-dokumen itu yang kemudian dideklasifikasi pada tahun 2017 membuka tabir mengenai bagaimana tragedi 1965 dilihat, dicatat, bahkan didukung oleh Washington. Laporan awal Oktober 1965 dari Medan, Sumatera Utara menyebut bahwa militer segera memanfaatkan otoritas darurat untuk menumpas PKI. Dalam telegram 6 November disebutkan bahwa 600 anggota Serikat Minyak Perbum ditangkap, sebagian besar eksekutif buruh.
Ribuan lainnya diburu, ditahan, dan sebagian besar dieksekusi. Konsulat Amerika Serikat di Medan bahkan melaporkan bahwa Muhammadiyah mengeluarkan fatwa membunuh PKI sebagai kewajiban agama, sementara NU mengambil sikap serupa. Legitimasi keagamaan ini memperkuat basis moral bagi pembantaian massal. Menurut laporan diplomat Amerika Serikat, pada akhir 1965, puluhan ribu orang di Sumatera Utara telah menjadi korban. Di Sulawesi Selatan, Makassar menjadi pusat pergolakan. Telegram 12 November 1965 melaporkan 90% toko milik Tionghoa dirusak. Gelombang anti-PKI segera berubah menjadi gelombang anti-Tionghoa yang dianggap dekat dengan Beijing. Di Bone, sekitar 200 tahanan PKI dieksekusi di kamp penahanan. Tragedi 1965 bukan hanya cerita besar yang terjadi di Jakarta, Yogyakarta, atau Jawa Tengah. Getarannya juga sampai ke Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Bone. Setelah meletusnya peristiwa G30S pada 30 September 1965, pemerintah pusat di bawah pimpinan Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia, PKI, sebagai dalang. Gelombang penangkapan segera menyebar ke daerah-daerah, termasuk Bone, yang memiliki sejarah panjang perlawanan rakyat dan militansi politik sejak masa kolonial. Di Bone, aparat keamanan bersama kelompok sipil anti-komunis melakukan penangkapan besar-besaran. Mereka yang dituduh sebagai anggota PKI, simpatisan, atau sekadar memiliki kedekatan dengan organisasi kiri, digiring ke penjara dan rumah tahanan. Penjara Bone yang terletak di pusat kota Watampone menjadi titik kumpul para tahanan politik ini. Dalam waktu singkat, ruang tahanan penuh sesak oleh pria dan wanita, tua maupun muda, yang dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas daerah. Situasi di penjara ini sangat mencekam. Para tahanan tidak tahu nasib mereka. Sebagian keluarga tidak pernah lagi mendapat kabar. Desas-desus segera menyebar bahwa tidak semua tahanan akan pernah keluar dengan selamat. Puncaknya terjadi pada akhir tahun 1965 hingga awal 1966. Dalam suasana politik yang penuh kebencian, eksekusi massal mulai dilakukan. Pada malam hari, kelompok tertentu dari aparat keamanan dan organisasi sipil bersenjata mendatangi penjara. Tahanan dipanggil satu persatu, diikat tangannya, lalu digiring keluar penjara. Mereka tidak dikembalikan lagi. Di luar tembok penjara, jauh dari pandangan umum, para tahanan itu dieksekusi. Ada yang dibawa ke tepi sungai, ada pula yang diangkut dengan truk menuju daerah pinggiran. Tubuh-tubuh mereka dibiarkan tergeletak tanpa pemakaman layak. Sebagian dikubur di lubang-lubang massal yang digali tergesa-gesa. Hingga kini, lokasi-lokasi kuburan massal itu masih menjadi misteri bagi banyak keluarga korban. Peristiwa pembantaian di penjara Bone menjadi bagian dari gelombang kekerasan besar yang menewaskan ratusan ribu orang di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan sendiri, ribuan orang yang dituduh terlibat PKI dan organisasi afiliasinya menjadi korban. Namun pembicaraan tentang tragedi ini lama terbungkam oleh rezim Orde Baru. Bagi masyarakat Bone, memori tentang penjara itu menyisakan trauma. Banyak keluarga kehilangan ayah, ibu, atau kerabat tanpa pernah mengetahui di mana jasad mereka bersemayam. Tragedi ini bukan hanya soal politik, melainkan juga luka kemanusiaan yang belum sepenuhnya terobati. Catatan Kedutaan Amerika Serikat menekankan bahwa pembantaian di Sulawesi bukan hanya karena faktor politik, tetapi juga karena ketegangan etnis dan ekonomi. Jawa Timur salah satu wilayah menjadi pusat pembantaian terbesar. Konsulat Amerika Serikat di Surabaya dalam laporan 26 November 1965 menyebut adanya Perang Suci di Tulungagung, di mana 15.000 orang terbunuh dalam hitungan minggu. Di Madiun, polisi menyerahkan tahanan PKI langsung kepada warga untuk dieksekusi. Laporan lain menyebut bahwa meskipun militer mengklaim kondisi terkendali, setiap malam masih ada 10-15 tahanan yang diserahkan kepada kelompok sipil untuk dibunuh.
Di Kudus, Jawa Tengah, catatan 10 Desember 1965 menyebut bahwa daftar 200 anggota Bapperki atau Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia diserahkan oleh pihak berwenang kepada Angkatan Darat. Sebagian ditahan, sebagian menghilang tanpa jejak. RPKAD di bawah Sarwo Edi Wibowo memobilisasi NU dan Partai Katolik untuk mempercepat proses pembersihan. Kudus, Pati, dan Blora menjadi titik-titik panas di mana ribuan orang dibantai. Sementara di Pulau Bali yang sebelumnya relatif tenang berubah menjadi lautan darah setelah kedatangan pasukan RPKAD dan Brawijaya pada awal Desember. Telegram 21 Desember 1965 mencatat 10.000 korban jiwa dalam waktu singkat. Namun laporan berikutnya dari Kedutaan Amerika Serikat memperkirakan jumlah korban mencapai 80.000 orang, angka yang luar biasa besar untuk sebuah pulau dengan populasi terbatas. Kekerasan itu menghancurkan hampir seluruh struktur sosial Bali. Nusa Tenggara Timur, meskipun tidak seintens Jawa dan Bali, antropolog James Fox melaporkan bahwa sekitar 1.000 orang dibunuh di wilayah ini. Selain korban jiwa, dokumen-dokumen Amerika Serikat menyebut bahwa pada awal Desember 1965 saja, 34.000 orang ditahan di Jawa. Mereka dijebloskan ke penjara-penjara penuh sesak tanpa proses hukum. Banyak yang kemudian dikirim ke kamp tahanan jangka panjang seperti Pulau Buru. Catatan ini bukan sekadar pengamatan netral. Beberapa telegram menunjukkan bahwa Amerika Serikat secara aktif mendorong dan mendukung operasi militer. Diskusi mengenai bantuan rahasia, dana, peralatan komunikasi, hingga pasokan senjata tercatat dengan jelas. Bagi Washington, penghancuran PKI adalah kabar baik. Bagi rakyat Indonesia, itu adalah malapetaka. Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa diplomat Amerika Serikat menyadari banyak korban sebenarnya bukan pelaku kudeta, melainkan rakyat biasa. Namun, mereka tetap menyambut keberhasilan TNI dalam menghapus PKI karena sejalan dengan kepentingan geopolitik Amerika di Asia Tenggara. Memasuki 1967, dokumen-dokumen kedutaan mencatat transisi menuju Orde Baru, kritik Adam Malik terhadap sikap Soeharto, serta strategi menarik investasi asing melalui undang-undang baru. Militer menguasai birokrasi hingga tingkat desa, memastikan kendali politik sepenuhnya di bawah rezim baru. Serangkaian dokumen ini memperlihatkan bagaimana Amerika Serikat melacak secara sistematis tragedi 1965 sampai 1966 di Indonesia. Dari laporan harian hingga analisis politik, dari catatan pembantaian di desa-desa Jawa hingga konsolidasi kekuasaan Orde Baru, arsip ini memberi gambaran betapa detailnya Kedutaan Amerika Serikat mengikuti perkembangan situasi. Lebih jauh, dokumen ini juga menyingkap keterlibatan tidak langsung Amerika dalam mendukung TNI, baik melalui persetujuan politik, bantuan rahasia, maupun pembiaran terhadap kekerasan. Saudara, tragedi 1965 sampai 1966 meninggalkan luka mendalam. Dari Sumatera hingga Nusa Tenggara, korban berjatuhan, 200 di Boneh, 200 di Kudus, 15.000 di Tulungagung, 80.000 di Bali, puluhan ribu di Jawa dan Sumatera Utara. Secara keseluruhan berbagai estimasi menyebutkan antara 500.000 hingga 1 juta jiwa terbunuh, sementara sekitar 1 juta lainnya ditahan. Dokumen-dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat menjadi saksi bisu atas pembantaian itu. Ia menunjukkan bagaimana darah rakyat Indonesia mengalir bukan hanya akibat konflik internal, tetapi juga karena permainan geopolitik global. Kini, lebih dari setengah abad kemudian, catatan-catatan itu mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang angka, melainkan juga tentang manusia yang lenyap tanpa suara. Tragedi 1965 bukan sekadar episode kelam,
tetapi cermin betapa rapuhnya sebuah bangsa ketika politik, ideologi, dan kekuatan asing bertemu dalam pusaran sejarah. Dalam panggung sejarah dunia, setiap peristiwa politik yang terjadi di sebuah negara, sekecil apapun, tidak pernah luput dari pengamatan kekuatan besar. Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan negara-negara besar lainnya memiliki jaringan intelijen yang tersebar luas yang sejak lama telah bekerja mengamati dinamika negara lain. Bahkan sebelum hadirnya teknologi satelit, internet, dan perangkat telekomunikasi canggih seperti sekarang, mereka telah memanfaatkan diplomat, agen rahasia, dan operasi intelijen untuk mencatat serta mempengaruhi arah kebijakan negara yang menjadi targetnya. Kecanggihan pengendalian bukanlah semata perkara teknologi, melainkan kepiawaian dalam memainkan strategi. Negara-negara besar itu tahu bahwa ketidakstabilan di satu wilayah bisa menjadi peluang emas bagi mereka untuk memperluas pengaruh. Karena itu, ketika sebuah negara mengalami dualisme kepemimpinan, ketika otoritas tidak berada di satu tangan, melainkan terpecah ke dalam dua kekuatan yang saling bersaing, situasi tersebut menjadi santapan empuk bagi mereka. Dalam kondisi semacam itu, politik domestik berubah menjadi arena perebutan pengaruh asing. Negara besar dengan mudah menyusupkan kepentingannya, entah dengan menawarkan bantuan militer, dukungan ekonomi, atau propaganda yang membelokkan opini publik. Hasilnya ketegangan politik dalam negeri semakin tajam, melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak adil, bahkan merugikan rakyat sendiri. Keadaan ini ibarat bola api yang menggelinding. Pada awalnya tampak kecil, tetapi kian lama kian membesar, membawa bara kemarahan rakyat yang sulit dibendung. Pada titik tertentu, api itu bisa membakar sendi-sendi kehidupan berbangsa, meruntuhkan kepercayaan pada pemerintah, memicu kerusuhan sosial, hingga membuka jalan bagi intervensi asing yang lebih terang-terangan. Sejarah dunia telah berulang kali menunjukkan pola ini, bahwa kekuatan besar selalu hadir, mengintai, mencatat, dan memanfaatkan kelemahan negara lain untuk kepentingan mereka sendiri. Dan bagi negara yang terjebak dalam perpecahan kepemimpinan, ancaman terbesar bukan hanya datang dari dalam, melainkan dari luar, dari mereka yang sabar menunggu celah untuk mengendalikan arah masa depan bangsa.